Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, puji selamanya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita diberi kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Dan juga mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa Allah menerima semua amalan yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa melanjutkan pengajian yang seperti biasa saya lakukan. Dengan alhamdulillah hari ini kita sudah beranjak ke puasa yang hari yang ke-11. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua keistimewaan dan hadiah dari apa yang kita amalkan dan kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang adab. Apakah penting adab itu? Wah, luar biasa sekali penting. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan bahwasanya adab itu lebih penting daripada ilmu. Dan juga di kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwasanya afdalul ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Bahwasanya di kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwasanya perbuatan yang paling afdol, yang paling utama itu adalah mencari ilmu. Namun ada yang paling luar biasa dibanding mencari ilmu, yaitu menjaga adab-adab kita. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Selama 30 hari kita berpuasa, kita hanya mendapatkan haus dan lapar, sia-sia sekali. Ilmu dan adab itu saling melengkapi. Seperti kata lagu disebutkan, ilmu tanpa adab bagai taman tak berbunga. Oh begitu seperti para ulama. Aduhai begitu seperti para ulama. Ilmu saja iblis bisa. Nah, jadi yang terpenting di dalam hidup kita itu selain ilmu itu kita harus mempunyai adab dan sopan santun. Adapun di sini kita bahas, apakah ada Ustadz adab-adab Ramadan? Ya tentu ada. Adab minum pun ada. Masa adab Ramadan tidak ada? Adab-adab Ramadan, adab-adab kita berpuasa itu ada 4 adab. Yang pertama yang akan saya bahas, adab dari berpuasa itu disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Sabiq, bahwasanya yang pertama adab berpuasa itu yaitu sahur. Sahur itu bukan kita makan ya, bukan kita makan untuk kuat berpuasa, bukan kita makan untuk
kuat menahan lapar dan haus. Tapi puasa itu, tapi sahur itu, bagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tasyahuru fa inna syahuru barokatun, ada berkah di dalam syahur itu. Meskipun kita sahur hanya seteguk air putih, meskipun kita hanya sepotong kue, tapi keberkahan di dalam syahur itu. Dan syahur itu merupakan ibadah di dalam kita melaksanakan puasa. Jadi bukan banyaknya kita sahur, tapi berkahnya di dalam sahur tersebut. Kadang kita banyak nih makan, 2 piring, 3 piring, 4 piring, malah 1 kilo beras. Tapi terkadang kita merasa lapar. Terkadang semakin banyak kita makan, semakin banyak kita minum, itu akan terasa semakin lapar ketika kita berpuasa. Nah, maka dari itu, ketika kita ingin berpuasa, kita harus melaksanakan syahur, dan itu merupakan adab-adaban untuk kita melaksanakan berpuasa. Maka dari itu, orang-orang yang sedang membangunkan, yang suka membangunkan puasa, seperti para pemuda, para pemudi, para anak-anak yang suka membangunkan puasa, kita dukung. Asalkan tidak mengganggu ketertiban lingkungan. Seperti apa contohnya? Ya, seperti kita membentuk tim sahur on the road. Contohnya, itu merupakan salah satu ibadah, sarana ibadah kita ketika bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada untuk kita berpuasa, yaitu takjil. Takjil itu bukan makanan ya. Yang diartikan takjil itu menyegerakan berbuka ketika sudah berkumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita langsung, caranya itu kita minum dulu, lalu kita berdoa. Minum, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimun. Apapun itu doanya, tidak jadi masalah. Yang terpenting kita harus menyegerakan berbuka ketika adzan maghrib sudah berkumandang. Makanannya terserah, cuman yang disunatkan oleh Rasulullah SAW itu yang manis-manis seperti kurma. Ya. Takjil itu menyegerakan berbuka. Maka dari itu, alhamdulillah ya, saya lihat ketika seperti saya tinggal di Al-Muslihin, di Masjid Al-Muslihin banyak sekali takjil. Ada bala-bala, ada gehu pedas, ada cireng, ada kerupuk mie, dan sebagainya ya. Banyak sekali. Wah, luar biasa antusias masyarakat untuk menyediakan takjil. Itu adalah sebuah pahala yang sangat besar untuk orang yang sudah menyiapkan takjil. Maka terima kasih kepada tetangga-tetangga kita yang sudah menyiapkan kita takjil, terutama di masjid yang suka dipakai ibadah sama kita. Alhamdulillah, luar biasa. Banyak sekali makanan, ramailah di situ, makan bareng, minum bareng. Ya. Yang ketiga, ada berpuasa itu adalah berdoa ketika kita berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan berkumandang maghrib. Nah, kita jangan sampai lupa berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Terkadang kalau kita makan tidak berdoa, itu adalah keberkahannya itu akan hilang. Percaya tidak percaya, kalian tidak akan merasakan kekenyangan. Meskipun sedikit, pernah gak kalian? Hanya sepotong roti tapi kenyang dalam perut. Nah, itu adalah sebuah keberkahan.
berkah itu tidak perlu nilainya yang besar. Terkadang ya syukur-syukur nilainya besar dan juga kita bisa mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga kita bisa menerapkannya dengan cara syariat Islam yang benar. Nah, itu tambah pol ya. Tambah pol. Nah, yang keempat, ada berpuasa itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Mengapa kita tidak boleh berlebih-lebihan? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kita makan berlebihan nih. Ketika kita adzan berkumandang puasa kita berlebihan makan, itu tidak boleh. Tidak boleh dianjurkan. Tidak dianjurkan di agama kita. Kita makan hanya secukupnya. Kita makan hanya yang baik-baik saja. Nah, daripada itu, ketika kita berpuasa jangan lupa adab kita ya. Karena ketika kita berpuasa tidak akan diterima puasanya ketika kita meninggalkan adab-adab berpuasa. Kenapa tidak akan menjadi nilai? Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tapi kita berpuasa itu untuk menjadi orang yang istimewa. Karena tidak ada lagi beribadah yang lebih baik ketika kita sudah sholat, yaitu berpuasa. Sebagaimana di rukun Islam disebutkan, yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Nah, di puasa itu adalah ibadah paling terbaik. Maka dari itu ketika kita sudah melewati bulan suci Ramadan, jangan sampai kita hilang kebiasaan di bulan suci Ramadan yang biasanya kita suka ke masjid, yang biasanya kita suka kumpul-kumpul. Jangan sampai hilang di bulan selanjutnya. Mengapa tidak boleh hilang? Karena itu adalah sebuah ciri-ciri kita diterimanya ibadah puasa. Jangan sampai ini ibu-ibu misalkan ada anaknya ribut. Ulah ribut, puasa. Jangan pedah puasanya, ulah pedah puasa. Ulah pedah puasa nepi ka ribut dicarekan gitu. Ulah ribut ke sawal ributna teu bisa gitu. Ulah ditunda ributna. Maksudna teh kumaha? Ketika kita sedang melaksanakan puasa, jangan sampai iming-iming puasa tersebut menjadi alasan kita untuk kuat beribadah. Cukup sekian dari saya, wallahu alam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.